Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena Allah semata pertolongannya, petunjuknya, taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu luang yang Allah berikan, kemudian kesehatan dan nikmat yang lain yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak pantas untuk kita membalas nikmat Allah dengan na'udzubillah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak nikmat yang telah kita cederai, yang telah kita ganti atau tukar dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita terus senantiasa tajdid, memperhatikan, memperbaharui, dalam artian bagaimana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita biasa mengerjakan amal soleh sekian persen, tambah lagi sampai semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin menebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin kita yakin kepada Allah, maka kita semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita enggak yakin dengan Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dosa, dengan maksiat, maka kita enggak percaya dengan, maka na'udzubillah, ya, apakah ada janji tersebut? Ya. Ini semua adalah dampak dari iman seseorang. Apakah imannya tebal? Apakah imannya meninggi atau imannya berkurang, mengecil, surut? Ya. Kembali dari amaliyah keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita senantiasa tajdid, memperbaharui, dalam artian betul-betul menambah, ya, memperhatikan bagaimana kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa mengintrospeksi diri, ya, sudah sejauh mana kita beramal karena Allah, ikhlaskan Allah, kemudian ittiba, ya, kemudian beramal saleh, amal-amal taat yang Allah perintahkan. Karena sekarang zaman fitnah, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih, ya, takunu fitnatun ka qita'il lailil mudlim. Terjadinya fitnah itu seperti potongan-potongan malam. Ya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Dia pagi orang yang ruku, orang yang sujud, ternyata pas sore harinya orang yang murtad. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya orang yang taat, yang ruku, yang sujud, pagi harinya murtad. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia lelang agamanya karena apa? Karena keuntungan dari keuntungan dunia yang hakikatnya enggak ada untungnya, ya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Makanya di zaman fitnah, ya, seperti zaman sekarang ini, ya, fitnah yang begitu banyak, fitnah syahwat, fitnah syubhat, semakin seseorang jauh dari radius fitnah, semakin selamat dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-qa'id, orang yang duduk, ya, khairun minal qa'im, lebih baik dari orang yang berdiri.
Al-qa'im khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Ya. Menunjukkan bahwa semakin jauh dia ya dari radius fitnah, dari tempat-tempat timbulnya terbitnya fitnah, maka akan semakin selamat agama dia. Ya. Dia akan semakin selamat. Dan fitnah, syubhat itu obatnya adalah ilmu. Seseorang salah dalam berfikir terhadap agama, salah dalam mencerna suatu ayat Al-Quran, suatu hadis yang sahih, itu obatnya ilmu. Ilmu itu penawar bagi racun-racun syubhat. Betapa banyaknya firqah-firqah sesat, sekte dalam Islam, yang mereka juga berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi pemahamannya rusak, tidak seperti apa yang dipahami kaum salaf. Bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut, bagaimana para sahabat memahami, mewujudkan tatbiq dalam amaliyah ayat tersebut dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu yang penting. Ya, itu yang penting bagi kita. Makanya setiap amal yang ini kita kerjakan, kita bertanya, adakah dari kalangan sahabat yang telah mengamalkannya? Begitu tak kala Imam Syafi'i rahimahullah berhadapan dengan tokoh Mu'tazilah yang dia menyatakan di zaman Imam Ahmad Al-Quran makhluk. Saat berdialog dengan Imam Syafi'i, Bishr Al-Marisi, Imam Syafi'i berkata, adakah dalil dari Al-Quran? Adakah dalil dari hadis? Setelah itu, adakah dari perkataan perbuatan para salaf, para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, seperti yang Anda dakwahkan sekarang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Kata dia, enggak ada. Dia keluar dari analogiku semata, ideologiku, keluar dari pendapat aku sendiri. Akhirnya dia tersesat. Makanya kalau kita membaca suatu ayat, suatu hadis, kita nggak ngerti nih, tanyakan ke ahlinya. Yang kita pahami sendiri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Sering kan kita mendengar ini ayatnya kontradiksi, paradoks dengan hadis, atau ayat ini bertabrakan dengan ayat ini, padahal nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin ayat itu saling bertabrakan, tidak mungkin wahyu itu bertabrakan, nggak mungkin. Tidak kita dapatkan satupun ayat dan hadis saling bertabrakan, tidak ada. Ya, tidak ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah Anda ingin mau untuk mengkaji tentang tafsir Al-Quran, untuk meneliti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Sekiranya Al-Quran datang dari sisi selain Allah, tentulah Anda akan mendapati dalam isi Al-Quran perselisihan, perbedaan, paradoks yang begitu banyak. Tapi Al-Quran bukan datang dari sisi selain Allah, bukan datang dari manusia. Seperti yang kita lihat undang-undang manusia, sama-sama pengacaranya, sarjana hukum, lawyer sama. Tapi kenapa dalam suatu hukum berbeda? Karena tumpang tindihnya hukum tersebut, karena hukum buatan manusia. Tapi hukum Allah, ya, hukum Allah tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada yang paradoks, tanaqub. Pentingnya kita belajar, dan banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya, ribuan buku para ulama yang siap menanti untuk disaji, untuk kita nikmati ilmunya, tapi harus dengan ilmu juga. Kuncinya bahasa Arab. Miftahul ulum, kunci dari semua ilmu bahasa Arab. Dan tidak berhenti dari bahasa Arab saja, tapi harus tahu tentang fan min funun, satu ilmu dari funun, cabang-cabang ilmu. Setiap
ilmu yang kita geluti. Begitu tinggi dan kayanya ilmu dalam Islam. Makanya para ulama sampai tua, ya sampai gemetaran tangannya dalam menulis, tidak berhenti untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, alangkah luasnya ilmu Allah. Ya, alangkah luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan kita belajar ya tidak lain untuk diamalkan. Ilmu yang telah kita dapatkan sejak tahun, bertahun, berbulan, ya, untuk kita amalkan, untuk kita yakini, kita amalkan, kita dakwahkan, minimal orang terdekat kita, anak istri kita ajarin, ayah ibu kita, ya, dengan cara yang lembut, dengan lemah lembut, dan jangan lupa doa, karena doa menembus langit, ya, doa terdengar. Ya, terdengar doa itu. Terlebih di waktu-waktu yang mustajabah. Lihat Abu Hurairah minta doa Nabi Muhammad SAW agar ibunya diberikan hidayah Islam. Sampai doa tersebut ke Allah, Allah berikan hidayah Islam. Ya. Doa sama Allah. Ya, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku ijabah. Ya, dalam sujud, dalam waktu safar. Ya, minta sama Allah. Makanya ya sekarang yang membuat ilmu itu tidak berkah, karena ilmu itu terkadang sebatas hanya gelar. Orang hanya sekarang belajar itu melihat gelar seseorang. Tamatan mana? Madinah, Ummul Qura, Mesir. Kamu tamatan mana? Saya nggak tamat di mana-mana. Berarti nggak ada ilmunya. Tidak seperti itu, enggak. Kita harus tahu orang tuh di mana dia belajar. Siapa guru orang itu? Dan bagaimana belajarnya? Belajar ada dua kelas, ada kelas khusus, kelas umum. Seperti kelas umum untuk masyarakat umum, ada kelas khusus. Orang-orang yang terdidik, yang memang dia dibina, dididik dalam rangka untuk menjadi para muballigh, para da'i, du'at, yad'una ila abwabil jannah. Didik dia dengan ilmu-ilmu funun, dengan ilmu, disiplin ilmu, cabang-cabang ilmu. Beda zaman sekarang. Kalau sekarang enggak. Yang penting dia terkenal oleh masyarakat di kalangan kaum salaf, ya. Dia enggak pernah teliti siapa ustadznya, sama siapa dia duduk dulu belajar. Bukannya gelar. Gelar itu bisa dibeli. Sangat mudah gelar itu didapatkan. Asal kita punya uang, kemudian kita duduk di fakultas yang kita suka, apalagi fakultas yang bersifat keagamaan, itu sangat mudah. Anda bisa mendaftar sampai kelas doktoral, silakan. Kalau punya uang, siapkan uang sampai 100 juta, insya Allah pulang-pulang dapat doktor. Tapi bagaimana bobotnya? Bagaimana isinya? Siapa guru-gurunya? Siapa para dosen yang mengajarkan dia ilmu? Benarkah ilmu yang diajarkannya? Ataukah hanya filsafat yang disematkan di setiap sela-sela otak-otaknya? Itu penting bagi kita. Jadi nggak sembarang. Makanya ilmu itu akhirnya apa? Tidak tercapai, ya, sampai kepada yang diinginkan. Karena apa? Karena dia bukan orang berilmu. Yang menyampaikan orang bukan orang berilmu, cuma terkenal aja di kalangan kaum salaf. Ini penting, ya, teman-teman yang ngurus kajian. Itu penting, harus tahu siapa dia, bagaimana akidahnya, sama siapa dia duduk, bagaimana mauqif, sikap-sikap dia dalam masalah bab-bab seperti itu. Nanti kan terlihat. Itu penting zaman sekarang, ya, itu penting, ya. Karena apa? Karena ilmu bagian dari agama. Seperti yang sering kita ulang-ulang di sini. Perkataan siapa? Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanturu amma ta'khuduna dinakum. Ilmu ini bagian dari sendi-sendi agama kalian. Kalian sedang membangun pondasi agama kalian sebagaimana kalian sedang membangun rumah kalian. Tentu kan enggak sembarangan. Kalian akan memilih batu-batu kali yang kokoh. Bukan batoko-batoko biasa untuk pondasinya. Dia akan roboh, akan runtuh, akan mudah lapuk,
akan mudah roboh. Tapi Anda akan memilih untuk pondasi dari batu-batu kali. Demikian batanya bata-bata merah yang terbakar sekian ratus derajat Celcius, bukan bata kau biasa. Hanya pasir murahan dicampur semen 1 sendok. Kemudian ditonjok sekali saja, maka tembuslah tangan kita ke dinding tetangga kita. Bukan itu. Tentu Anda akan membangun dengan pondasi yang kokoh. Bangunan agar dia kokoh ratusan tahun, ya. Apalagi agama. Kita sedang membangun tiang-tiang sendi-sendi rukun-rukun agama kita. Kalau benar bagus, ya bahan-bahannya dan orang yang mengerjakannya, dia akan menghasilkan bangunan yang bagus, lagi kuat, lagi kokoh. Maka hendaklah kita teliti sekali, ya. Bukan hanya sama dalam buku, bukan hanya sama dalam jenggot, bukan hanya sama dalam jubah, cingkrang, atau memakai kutrah. Tidak, atau imam, bukan itu. Siapa dia? Dari mana dia datang? Kepada siapa dia duduk? Lihat biografinya dulu. Bagaimana akidahnya, manhajnya? Karena akidah manhaj nomor 1. Kalau fikih penuh dengan perselisihan, tapi akidah tidak ada. Mereka bersatu padu akidahnya. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi tidak ada yang berselisih. Fikih ya. Karena fikih medannya ijtihad. Tempatnya para ulama, ya, memeras otaknya untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya, opini-opininya. Keluarlah mazhab-mazhab mereka dari hasil perasan keringat ilmu-ilmu mereka. Bisa benar, bisa salah, ya, berdasarkan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Ini penting ya teman-teman, penting sekali. Karena zaman sekarang, zaman orang tidak memikirkan siapa gurunya, yang penting materinya, bukan siapa orang itu, dari mana dia datang, siapa gurunya, bagaimana akhlaknya di masyarakatnya, bagaimana muamalahnya, harus tahu. Nggak sembarangan. Tanggung jawab kita berat nanti, ya, berat ya. Tidak boleh sembarangan, harus betul-betul teliti, karena akan dikonsumsi oleh para audiens. Kalau salah dia konsumsinya, keracunan dia, keracunan mati, ya, dan itu berbahaya, akan membawa dia sampai negeri akhirat nanti, ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man sanna au man dalla, barang siapa yang menunjuki seseorang di atas kebaikan, kana lahu minal ajri, dia akan mendapatkan pahala, la yanqusu min ujurihim syai'an, tidak Allah kurangi pahala dari orang-orang tersebut, tetap dia sempurna, dia pun dapat mengalir pahalanya, ya. Demikian kalau dia mengajarkan keburukan itu nggak mesti dia melakukan kesalahan, tidak, tapi tersembunyi bisa. Seperti dia mengajarkan, seolah-olah mengajarkan ilmu, dia bukan ahlinya, ya. Bisa Bapak bayangkan kalau mesin elektronik kita rusak, tentu kita akan mencari orang mekanik ahlinya. Saya yakin Bapak akan mencari informasi. Tidak mungkin Bapak sembarangan panggil orang. Bapak punya HP harganya 25 juta, rusak HP-nya. Saya yakin pasti Bapak datang ke service center, kan? Gak mungkin servis sembarangan, main bongkar. Bapak ingin mencari apa? Yang betul-betul dia berstandar berdasarkan produk yang telah dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Si fulan, produk fulan. Bapak cari di mana service centernya, Bapak keluhkan masalahnya, silakan bawa sini. Sebentar kalau ahlinya, ini Pak rusak ini. Tapi kalau bukan ahlinya, udah Pak, sudah saya bongkar, semuanya rusak. Ya rusak karena bekas bongkaran dia, bukan karena penyakit HP-nya atau elektroniknya. Pasti setiap orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, ya, bukan bawa ke dukun, bukan. Sakit-sakit, kayak ahlinya dokter spesialis bahkan.
Nah, dalam agama juga harus kita lebih waspada lagi. Ya. Jangan sampai ada malpraktek. Ada juga malpraktek dalam kajian, ada. Bukannya dokter. Dalam kajian juga ada malpraktek. Ya, kita harus tahu siapa orang itu, dari mana datang orang itu, siapa gurunya. Itu harus tahu. Bukan hanya bisa retorika, bukan hanya bisa baca kitab. Ya. Kalau bisa baca kitab, orang-orang Arab banyak di sini. Suruh dia ngajar. Baca kitab, tapi belum tentu dia paham tentang kitab yang dia baca. Kemudian bagaimana tingkah laku kesehariannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, dan seterusnya. Ya berat, masalah ini berat, bukan masalah ringan ya, masalah berat, masalah besar. Karena kita sedang membangun agama kita, dan bukan hanya nekat, modal nekat. Kajian ini kajian ilmu, bukan kajian nekat atau asal bisa. Enggak. Ya, berat tanggung jawabnya. Baik teman-teman sekalian, kita insyaallah akan masuk pada pembahasan yang besar, yaitu dari kitab Syarh Aqidah Salaf Ashabil Hadits karya Al-Imam As-Sabuni rahimallahu taala, ya, yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Beliau seorang muhaddits, seorang muarrikh, dan beliau juga ya seorang muhaddits, ya, muhaddits, muarrikh, ahli hadis, ahli sejarah, mufassir, ahli tafsir, ya, wa'idh, orang yang sering memberikan nasihat, ya. Jadi beliau membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberitahukan kaum salaf, berarti di atas beliau. Nah, beliau di abad keempat, berarti abad ketiga, ya. Tabi'ut tabi'in, ya, di atas lagi tabi'in, kemudian para sahabat. Dia memberitahukan beginilah akidahnya kaum salaf terdahulu, dan bab-babnya telah kita lewati sebagiannya. Sekarang kita masuk satu bab yang beliau buat, khalqu af'alil ibad. Khalqu af'alil ibad, semua perbuatan kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam tidak membawakan ayat Al-Qur'an, ya, tetapi Allah telah sebutkan dalam surah As-Saffat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surah As-Saffat ayat 96. Dan Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Allah yang menciptakan perbuatan kita, ya, menunjukkan bahwa perbuatan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nanti di sini ada yang akan dibedakan, karena ada sekelompok sekte sesat dalam Islam, dan ini mengalir di lisan-lisan kaum muslimin tanpa dia sadari. Beliau berkata, wa min qauli ahli sunnah, dan di antara perkataan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah maksudnya adalah ahli dalam sunnah, ikuti Nabi. Wal jamaah adalah sahabat, alias ittiba kepada Rasul, dan dia bersama para sahabat. Fi aksabil ibadi, di dalam perbuatan hamba, annaha makhluqatun, sesungguhnya perbuatan hamba adalah makhluk lillah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. La yamtaruna fihi wa la yu'adduna min ahlil huda wa dinil haqqi man yunkiru hadal qawla wa yanfihi. Tidak dihitung, tidak dianggap ahli petunjuk, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak pula yang mengikuti agama yang hak, bagi orang yang mengingkari perkataan ini dan menafikannya. Jadi orang yang mengingkari perkataan ini bukan orang yang berada di atas kebenaran, ya, bukan orang yang berada di atas kebenaran atau di atas agama yang benar. Tadi nasnya saya bawakan dalam surah As-Saffat ayat 96.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang semua kita hafal. Nanti teman-teman, Bapak-bapak bisa baca lagi di rumah dengan tafsirnya ya. Tafsirnya minimal Ibnu Katsir Al-Qur'anul Azim dalam surah Al-Lail. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Lail, di situ ada tafsir tentang permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhubungan dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini dalam rangka nanti meluruskan keyakinan kaum Jabariyah, yaitu kaum Jabariyah, kaum yang meyakini bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ya hampir kemiripan ada dengan keyakinan Ahlussunnah bahwa perbuatan hamba adalah makhluk Allah, tapi dia mutlak semuanya, mengatakan semua itu perbuatan Allah, alias kita dipaksa sama Allah. Makanya tatkala kita bertemu dengan orang Jabariyah, kenapa bapak berzina? Takdir Allah sudah. Dia sandarkan kepada Allah, Maha Suci Allah. Ya. Berbeda dengan kaum salaf. Kaum salaf mengatakan semua memang adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita. Akan tetapi Anda memiliki iradah. Bukankah Anda datang ke masjid karena keinginan Anda? Bukankah Anda berangkat ke kantor karena keinginan Anda? Bukankah Anda minum karena keinginan Anda? Bukankah Anda makan karena keinginan Anda? Demikian tak kalau Anda berzina, melakukan perbuatan yang haram, berbuat syirik kepada Allah, bukankah itu keinginan Anda? Dia pasti akan menjawab iya. Kalau tidak, maka dinyatakan dia orang yang telah error alias gila. Dia akan mengingkari perbuatannya sendiri. Hanya orang gila lah yang nggak tahu apa yang diperbuat. Selama dia masih eling, masih waras, dia tahu kemana dia berjalan. Hanya orang gila yang nggak tahu kemana dia harus berjalan. Maka Jabariyah mengatakan perbuatan kita majaz, hanya kiasan. Itu semua Allah. Itu halus ya, halus sekali, halus, benang halus. Ahlussunnah mengatakan semua perbuatan hamba adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tetapi tadi manusia memiliki iradah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu. Berarti ada iradah. Tetapi senantiasa iradah kalian tidak akan keluar dari ketentuan Allah, kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti ada yang perlu kita garis bawahi dengan garis emas agar kita mengerti permasalahan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya tadi telah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 29 yang saya bawakan tadi, iradah manusia, wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa melainkan ayyasha Allahu Rabbul Alamin, berjalan tidak akan keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surah Al-Lail ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang dimulai dari ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan, dia memberikan hartanya, dia yakin pasti akan ada balasan dari Allah. Jadi apa yang dia kerjakan dia yakin ada balasannya. Wattaqa, dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya al husna ay al jannah. Dia yakin sekali, alias dia meyakini semua perbuatan dia akan dibalas sama Allah. Dia kebenarkan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan bagi dia jalan kemudahan. Tafsir ini nanti bisa dibaca sendiri. Ya, para sahabat bertanya,
Dalam hadis yang sahih, ya, dari jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza dzukira ashabi fa amsiku, kalau Anda sedang disebutkan tentang sahabat-sahabatku, maka tahan diri Anda, jangan berkomentar yang negatif, jangan pernah ada terlintas sesuatu yang negatif tentang sahabat-sahabatku. Kenapa? Sebab karena sahabat semuanya udul, adil, tanpa pemeriksaan. Para sahabat orang-orang yang dipuji oleh Allah, begitu banyak ayat dalam Al-Quran, seperti yang kita hafal minimal dalam surah Al-Hasyr, ya, Allah puji sahabat di ayat 8, sahabat-sahabat Muhajirin. Ayat ke-9 sahabat-sahabat Ansor. Ayat ke-10 kita orang-orang yang datang setelahnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami seiman yang telah dahulu imannya dari kami, wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan ya Allah tersemat di hati ini ada kebencian sedikit pun juga terhadap mereka. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Rabb kami, innaka ra'ufur rahim, engkau lah zat yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Ayat 8, 9 menceritakan para sahabat. 8 sahabat Muhajirin, 9 sahabat Ansor. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau disebutkan sahabatku diam, Anda diam. Ini memberikan bantahan yang telak khususnya bagi orang-orang Syiah Rafidhah, bagaimana mereka bukan hanya mencela sahabat tapi mengkafirkan para sahabat. Bahkan mereka menuduh, ya, sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang yang menuduh tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji, ya. Maka orang Syiah Rafidhah dikafirkan para ulama. Ya, walaupun sahabat per individualnya iya ada yang salah, ada sebagai bentuk basyarian manusia karena beliau bukan nabi. Akan tapi secara globalitas keseluruhan manhaj mereka lurus dan semuanya ahlul jannah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 100 yang sering kita ulang. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, Allah langsung sebut muhajirin dan ansar. Muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah namanya muhajir. Wal ansar penolong, orang-orang yang menolong orang-orang Mekah yang enggak punya saudara, kan dipersaudarakan sama Nabi. Perekonomiannya dibantu supaya apa? Mereka mandiri lagi ekonominya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang datang mengikuti langkah-langkah mereka dengan kebaikan, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Radhiyallahu anhum wardu'an, Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha akan Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah telah sediakan surga. Kata para ulama, semua ahli tafsir mengatakan ayat ini ayat yang menyatakan semua sahabat di dalam surga Allah, walaupun tingkat manzilah mereka tentu berbeda, tapi mereka dijamin dengan surga semuanya. Mungkinkah orang yang disebut sama Allah, dipuji sama Allah, kemudian kita datang orang belakangan mencelaknya? Ya mungkin. Makanya tatkala disebut sahabat, amsiku, tutup mulut kita, jangan katakan kecuali di atas kebaikan. Kalau beliau terpeleset per individunya, kita katakan sebagai bentuk manusia biasa beliau tersalah.
Tapi apakah kesalahannya terus dibawa sampai matinya? Tidak. Kesalahannya diluruskan oleh sahabat yang lain. Tidak ada yang sampai dibawa kepada akhir hayatnya, tidak ada. Ya. Wa idza dzukiratin nujumu faamsiku. Jika diberitakan kepada kalian, disebutkan tentang ilmu nujum, perbintangan, orang-orang yang menyingkap berita gaib dengan bintang. Apa bintangmu? Zodiakmu apa? Engkau akan bernasib sial. Engkau akan baik. Engkau akan mendapatkan bla 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 bla. Amsiku, jangan percayai. Tolak itu semua. Diam di sini, jangan percayai. Ya, jangan percaya kepada bintang-bintang. Bintang-bintang makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Dia hanya keinginan orang Yunani kuno, orang-orang mulhidin, orang-orang ateis, atau orang-orang yang percaya dewa dan dewi. Tinggalkan. Wa idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Kalau disebutkan oleh Anda tentang takdir Allah, rahasia ilmu gaib Allah, diamlah kalian, jangan komentar. Rawahu Tabrani fil Kabir wal haditsu sahahahu Asy-Syaikh Albani fi silsilati sahihah. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di kitab Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di kitab Silsilah Sahihah beliau. Subhanallah, kita perhatikan kaum Jabariyah tersesat dengan sebab apa? Berbicara, berkomentar masalah takdir. Kemudian kaum Qadariyah pun tersesat karena komentar terhadap takdir. Makanya selamat diam, imani saja sudah. Itu rahasia Allah. Ya. Dan terbukti alhamdulillah para ulama, kaum salaf, tabi'in, tabi'in, mereka selamat dengan sebab mereka diam. Tidak pernah ada yang kita dengar tragis dari ulama salaf ternyata meninggalnya seperti ini, enggak ada. Semuanya masya Allah di atas husnul khatimah. Ya. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, para sahabat tatkala bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amal, ya, tentang amal, bahwa orang yang beramal ini dan itu akan mendapatkan ini dan itu. Kemudian ditanya, apakah perkara tersebut perkara yang telah ditakdirkan? Ya, apakah dia perkara yang telah ditakdirkan? Ya, maksudnya semua perbuatan kita sudah ditakdirkan sama Allah, bahwa amal yang kita kerjakan semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sahabat bertanya, "Fa fimal amal?" Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Ini satu-satunya hadis sahabat yang berkomentar terkala takdir saat itu. "Fa fimal amal?" Ya Rasulullah, untuk apa kalau begitu amal? Kalau semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa lagi amal? Ya. Untuk apa lagi kita beramal? Bukankah semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak marahi sahabat. Ya. Tapi meluruskan dan memberitahukan agar apa? Agar mereka senantiasa di atas amal. Kata Nabi apa? I'malu. Tugas kalian beramal saja. Beramal yang Allah perintahkan. Salat, puasa, zakat, berdasarkan kemampuan. Ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena semuanya telah Allah mudahkan berdasarkan apa yang telah Allah ciptakan. Ini ayat tadi yang saya baca dalam surah Al-An'am. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu maksudnya.
Jadi kalau kita berjalan sedang di atas ketakwaan, itu kita berharap ahlus sa'adah, bahwa kita adalah orang-orang yang insya Allah berjalan di atas ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kebalikannya, naudzubillah. Kalau kita lihat orang berjalan atas jalan kemaksiatan, kita takut itu adalah ahlus saqawah, itulah penghuni orang-orang yang sengsara. Ini ayatnya, ini tafsirnya. Allah akan mudahkan untuk beramal soleh. Maka Nabi katakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Berjalanlah, beramallah, semua akan dipermudah berdasarkan yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Maka kalau kita dipermudah sama Allah beramal soleh, kita berharap itulah ciri orang yang bahagia. Walaupun kita enggak menjustifikasi, ya, langsung hai ahli neraka, enggak, hai ahli surga, tidak. Tapi harapan, roja, harapan besar, dialah yang Allah maksudkan. Fasanuyassiruhu lil usra, fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, dan kita takutkan orang-orang yang beramal dengan amal buruk, fasanuyassiruhu lil usra. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya dahulu para sahabat, para ulama salaf takut sekali dalam masalah ini. Ya, takut tentang akhir, ya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat bukan dari startnya, tapi dari final, dari finishnya. Bagaimana finishnya? Kalau tutup dengan ketaatan, maka dia lebah. Makanya kita lihat ulama salaf tatkala menjelang akhir hayatnya, mereka enggak ada yang sama sekali pede. Sampai sekali para sahabat saja enggak ada yang pede sama sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah saya ceritakan sini, ya. Tatkala beliau tertusuk dengan tusukan-tusukan yang mematikan, yang beracun, ya, dan beliau mengira bahwa akan wafat, dan di pangkuan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau minta supaya dilepaskan pangkuannya dan agar pipinya taruh di tanah, ya. Subhanallah, lihat, ya. Dan dia mengatakan, celakalah Umar kalau Umar tidak diampuni sama Allah, kemudian wafat. Celakalah Umar kalau Umar tidak diampuni sama Allah. Padahal manaqib tentang keutamaan beliau begitu banyak. Nabi Muhammad SAW bermimpi masuk dalam surga, kemudian melihat bidadari cantik sedang berwudu. Dia mengatakan beliau SAW, milik siapakah istana ini? Libni Khattab, miliknya anak Al-Khattab. Maka Nabi langsung berpaling. Kenapa? Tahu akan kecemburuan Umar bin Khattab. Maka Umar menangis. Bayangkan coba. Nabi telah bersabda tentang asrun mubasysyarun bijannah, orang-orang yang telah disebutkan 10 penduduk surga yang jasadnya masih berjalan di dunia. Kalaulah ada nabi setelahku, dialah nabinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perkataan-perkataan beliau sebagian jadi wahyu Allah. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Kalaulah Umar berjalan satu lembah, maka syaitan akan mencari lembah yang lain. Dan karomah beliau, tatkala beliau dari mimbar memerintahkan para panglima perang pasukannya untuk bergerak ke kiri ke kanan, terdengar oleh pasukan-pasukan perang, padahal mereka sedang di Syam, sedang di negeri yang lain. Demikian juga tulisan beliau terhadap Sungai Nil untuk mengalirlah Anda. Sungai Nil mengalir dengan sebab surat, untuk pertama kali izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian suratnya Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Pernah saudara kirim surat ke Sungai Kalimalang? Stop, ya. Tapi tak kala akhir hayatnya dia minta pipinya tempelkan ke tanah. Maha suci Allah, ya. Makanya Pak, kita ini kurangnya banyak ya. Bukannya kuadrat, bukan kubik, entah berpuluh, mungkin beratus, beribu kuadrat, ya. Nah, kalau kita tahu kita banyak kurang, kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Nah, orang juga membangun bangunan kan nggak langsung jadi. Ya, masjid ini misalnya berapa bulan dibangun atau mungkin tahun. Sama kita membangun, ya, memperbaiki akhlak kita, ibadah kita butuh sedikit demi sedikit, bertahap.
tabaqan an tabaq. Demikian kita diciptakan sama Allah. Kan enggak langsung jadi manusia, keluar langsung lari, kan enggak. Ya. Tapi bertahap semuanya. Ya. Itu dalam ibadah gitu demikian, dalam ilmu pun demikian. Para ulama enggak langsung pintar, tiba-tiba pas bangun tahu semuanya. Ilmu laduni tidak. Belajar satu guru ke guru yang lain, terus dihafal, diamalkan, begitu. Ya. Nah, kita kembali ke sini ke materi kita, ya. Materi yang besar tentang masalah takdir, ya. Maka kata beliau, keyakinan kaum salaf, ya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala membuat suatu kitab tersendiri namanya Khalqu Af'alil Ibad, bahwa perbuatan makhluk adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dari hamba adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan perbuatan seperti yang saya bawakan tadi dalam surah As-Saffat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya, dalam surah As-Saffat ayat 96. Akan tapi tadi, ya, kita lihat penjelasan Syekh Madkhali hafizahullah taala. Kata beliau, kelompok yang sesat yang pertama di dalam masalah ini adalah Al-Jabariyah. Ya. Wa hum ya'tarifuna bi anna af'alal ibadi makhluqatun lillah. Mereka tahu, ya, bahwa memang perbuatan hamba itu makhluk Allah. Lakinnahum yaghluna fi umumi masyiatillahi wa khalqihi li kulli syai'in. Tetapi mereka sangat melampaui batas terhadap keumuman kehendak Allah untuk segala sesuatunya. Fayaj'aluna af'alal ibadi af'alan lillahi wa laysatil ibadi wa innama tunsabu ilaihim majazan. Maka mereka menjadikan perbuatan hamba perbuatan disandarkan kepada Allah, dan bukan perbuatan hamba tidak lain melainkan hanya berbentuk majaz. Artinya semua yang kita perbuat ini majaz saja, walaupun kita yang berbuat, tapi hakikatnya siapa? Allah. Oleh karena itu kalau mereka na'udzubillah melakukan dosa maksiat, Allah kok yang suruh, Allah kok yang takdirkan. Beda tadi Ahlus Sunnah, perbedaannya sangat halus. Ahlus Sunnah mengatakan apa? Bahwa memang perbuatan hamba ciptaan Allah, tetapi hamba punya apa? Iradah. Tadi ayatnya saya bacakan dalam surah At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah hamba atau kalian ingin berkehendak melainkan kehendak kalian tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam surah At-Takwir ayat 29. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sekte atau firqah sesat itu ada yang kosong dari dalil, ada yang memiliki dalil, tetapi dalil yang dibawakan ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang-orang Jabariyah mengatakan, ya, kami menetapkan akan bahwa perbuatan hamba itu makhluk Allah, full semuanya, tanpa ada sedikit pun keinginan hamba. Bahkan perbuatan hamba hanya majaz. Jadi kita sholat, kita puasa saja itu majaz saja, kiasan saja. Semua Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kehendak sedikit pun. Dia membawakan firman Allah, yahtajuna biqaulihi ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, wallahu Allahu khaliqu kulli syai'in. Ayatnya benar. Allah menciptakan segala sesuatu, benar. Semuanya Allah menciptakan. Akan tapi permasalahannya dalam bab apa dulu? Harus diperinci, harus didetail, harus ditafsilkan, diberikan pada tempat-tempatnya. Seperti kehendak manusia. Ya, kehendak manusia, bukankah Anda yang punya kehendak? Anda yang memiliki keinginan, punya iradah. Oleh karena itu nanti di pembahasan yang begitu menakjubkan, pembahasan tentang
ya, yaitu iradah syar'iyyah dan al-iradah kauniyah. Keinginan yang bersifat syar'iyyah dan keinginan yang bersifat kauniyah ada saja. Kalau kita ketemu orang seperti ini, iblis siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Kehendak Allah. Pertanyaan kedua, apakah Allah mencintai, ridho terhadap iblis? Jawaban tidak. Allah yang mengadakan, benar, tapi Allah tidak mencintainya. Sesuatu yang Allah kehendaki tidak mewajibkan, tidak menuntut Allah meridhoinya. Itu harus dipahami. Allah menciptakan iblis, menciptakan para syaitan, Allah menciptakan orang-orang yang durhaka, mujrimin. Allah menciptakan, ada hikmah di balik itu, tetapi Allah tidak mencintainya. Itu namanya iradah al-kauniyah, hanya pengadaan saja, tetapi Allah tidak mencintainya. Berbeda dengan iradah syar'iyyah, Allah mencintai iman. Allah suka orang yang beriman, Allah suka orang-orang yang taat. Tetapi iradah syar'iyyah, apakah mengharuskan adanya iradah kauniyah? Jawabnya tidak. Contoh, Allah cinta kepada iman, tetapi apakah Allah menjadikan iradah kauniyah terhadap imannya orang-orang kafir? Ketaatan orang-orang yang ma'asi bisa dipahami? Allah cinta iman, iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan iradah syariahnya mencintai keimanan. Tetapi Allah tidak berikan iradah kauniyah mengadakan iman pada diri orang-orang yang kafirin. Tentu akan terjadi paradoks. Enggak mungkin orang kafir itu dia orang yang beriman. Bisa dipahami? Oleh karena itu tidak semua iradah syariah harus mendatangkan iradah kauniyah. Demikian juga iradah kauniyah harus mengatakan dia adalah iradah syariah. Maka nanti akan disebutkan di sini beberapa kelompok qadariyah. Ada qadariyah nafat yang betul-betul menafikan tentang takdir Allah. Ada qadariyah yaitu qadariyah iblisi musyrikiyah. Itu qadariyah orang-orang yang dia mengatakan orang musyrikin, kalau Allah enggak takdirkan kita enggak akan buat syirik sama Allah. Ia mengatakan bahwa apa? Menunjukkan bahwa perbuatan syirik kita direstui sama Allah. Kan Allah yang mengadakan syirik? Benar. Allah yang mengadakan kesyirikan. Allah yang menciptakan adanya kesyirikan. Akan tapi perlu ketahui, pengadaan tersebut tidak menunjukkan Allah cinta. Karena yang Allah cinta adalah iradah syar'iyyah. Allah perintahkan agar orang beriman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah kehendaki, itu yang Allah cintai. Bukan Allah cinta terhadap ciptaan Allah dengan pengadaan Allah adanya kesyirikan. Tidak, Allah tidak cinta kepada kesyirikan. Kemudian ada iradah, ada qadariyah iblisiyah. Bagaimana iblis ya berdalil, berhujjat, menghujat Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, qala rabbi bima aqwaitani, ya Allah dengan sebab Anda telah menyesatkan aku. Subhanallah. Jadi iblis maka dikatakan qadariyah iblisiyah. Ya, berdalil dengan takdir iblis. Iblis mengatakan engkau telah sesatkan aku ya Allah. Tapi iblis tidak pernah mengakui akan dosanya. Beda sama Nabi Adam alaihissalam. Di saat Allah turunkan, kemudian Allah berikan kalimat-kalimat untuk bertobat, ya, kalimat-kalimat taubat. Jangan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam mengakui akan dosanya, ya. Mengakui dosanya, perbuatan beliau tatkala memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala, keduanya berkata, Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah menzolimi diri kami sendiri dengan dosa, dengan memakan buah yang kau larang.
Mengakui. Enggak sepertinya bisa mengatakan, Rabbi bima aqwaitan, engkau telah sesatkan aku. Tidak, tapi Adam mengakui dan Hawa akan dosanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah engkau ya Allah tidak ampunkan kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pasti kami akan menjadi orang yang merugi. Ya. Mengatakan qadariyah iblisiyah. Iblis menghujat Allah dengan takdir Allah. Engkau telah sesatkan aku. Padahal kalau dia ingin mau, kenapa dia enggak mengatakan, ya berikan aku, ampunkan aku seperti Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana. Ya, itu semua ilmu rahasia Allah. Tadi sih hadisnya. Wa idza dzukiral qadaru fa amsiku. Diam. Kita enggak punya hak sedikit pun dalam hal tersebut. Kita adalah, kata Nabi apa? I'malu, beramal saya sudah. Berdasarkan kesanggupan kita. Ada ahli sholat banyak. Ada ahli zakat, sedekah. Ada ahli Quran, Al-Quran dia baca. Ada ahli jihad dia. Ya. Karena pintu-pintu surga banyak. Ada ahli kebaikan dia. Ya. Itu yang kita kerjakan. Ya. Insya Allah kita akan sama. Ya. Sebagaimana selamanya para ulama terdahulu. Ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang satu kelompok ini Jabariyah. Jadi saya katakan bahwa Jabariyah semuanya mengatakan ya perbuatan kita ini cuma majas saja, semuanya Allah. Makanya mereka berzina, minum khamar, segala macamnya sudah itu semua Allah, tanpa ada sedikit pun iradah, kehendak dia. Jelas sesat. Nggak mungkin ada orang yang berjalan tanpa ada keinginan, kecuali orang yang gelo. Tidak ada. Selama dia masih eling, masih waras, dia pasti tahu kemana dia berjalan. Berarti dia punya kehendak. Kenapa Anda tidak mengambil jalan yang lurus? Jalan yang Allah kehendaki, iradah syar'iyah yang Allah cintai. Ya. Jadi di masyarakat tuh kalau kita dengarkan, mereka tuh mengucapkan gitu. Sering kita dengar, ini kan semua sudah ini semua adalah sudah menjadi, kalau diumpamakan seperti sinetron, udah hasil produksi Allah gitu. Ya benar, semuanya ke Allah yang telah ciptakan. Tapi kita harus buat perinciannya dulu. Bapak makan apa? Datang pelayan masuk restoran. Sudah kehendak Allah saja. Bingung pelayannya. Mau makan apa, Pak? Kehendak Allah saja. Di sini ada menu ini, menu itu. Bapak mau apa? Gak mungkin dia baca kehendak Allah saja. Pasti kita bilang apa? Wah, ini ada pasien yang sakit. Ya. Bukan konsumen, pasien sakit dia. Bapak mau makan apa? Masa kehendak Allah. Berarti Bapak ada keinginan, makan sate, Bapak suka sate ya. Bapak suka roti, Bapak suka, nah itu dia kehendak. Nah, kehendak itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah enggak pernah zalim. Allah enggak pernah zalim kepada hambanya. Allah enggak pernah zalim. Ya. Tidak pernah Allah zalim pada hambanya, ya. Tidak. Bapak baca dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan bahkan dalam hadis yang qudsi yang kita hafal dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Hai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Demikian telah aku jadikan kezaliman haram menimpa di antara kalian. Maka dalam jual beli enggak boleh ada kezaliman. Yang antara bentuk kezalimannya apa? Penipuan, tidak sesuai dengan spek yang diberikan, mengurangi data dan segala macamnya. Jangan sampai ada kezaliman. Karena zalim wad'u syai' fi ghairi mahalli. Taruh tempat aqua di sini. Zalim. Ini bukan tempat aqua walaupun bisa dipakai. Ini bukan. Kezaliman. Ya.
Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Demikian untuk hamba-hamba Allah. Makanya kezaliman pertama kali akan Allah hisab dengan sesama makhluk, darah yang tertumpah dengan zalim. Ya. Jadi kadang kalau kita mendengar perkataan manusia, seolah-olah Allah yang salah. Aku miskin karena Allah nih. Kan Allah yang buat skenario, gitu kalimatnya, skenarionya, gitu. Ini kalimat ini sering kita dengar. Kan Allah juga yang skenarionya. Iya benar, tapi kan Bapak punya kehendak. Bapak kasih pilihan nih, Pak, ada 2 opsi. Satu direktur utama, satu direktur utama, satu supervisor. Itu ambil direktur utama dong. Beda kedudukan, beda gajinya. Orang yang cerdas, yang waras pasti akan memilih apa? Mengambil yang terbaik. Ya. Ini Pak ada 2 jalan. Ini jalan ini bagus, ya. Tidak ada yang rusak. Ini jalan-jalan rusak, Pak. Tentu orang yang waras milih apa? Jalan yang bagus, yang lurus. Kalau nggak percaya, pakai Waze kan atau pakai apa? Maps. Ini jalan tercepat yang Anda pilih. Kelebihannya 60 detik, misalnya 60 menit. Tentu ambil jalan ini. Kamu gitu, bohong kamu Waze, kan nggak mungkin. Wah, bohong kamu Maps, kan nggak mungkin. Pasti kita samina wa ta'na, gitu. Ikutin Maps itu, petunjuk, ya. Sebagai petunjuk kita, ya. Sekarang alhamdulillah kemana-mana. Bayangkan Al-Quran Allah katakan hudan, petunjuk. Tapi karena kita nggak bisa menggunakannya, karena kita nggak paham bagaimana, termasuk tadi kaum Jabariyah ini tersesat dengan pendalilan mereka. Allahu khaliqu kulli syai'in. Benar, ayatnya benar. Tapi pemahamannya yang salah. Makanya penting pemahaman itu. Dari mana diambil pemahaman itu? Bagaimana penerapannya? Adakah kaum salaf terdahulu memahami seperti yang kita pahami? Nah, butuh lagi kajian, buka buku lagi, Benar nggak sih pemahaman kita itu? Kayak Bapak wudu, ada nggak keterangannya? Bagaimana wudu Nabi Muhammad? Buka hadisnya lagi. Bagaimana sholat? Begitu seterusnya. Setiap landasan ibadah taufiqiyah ada keterangannya, dan bagaimana aplikasinya, perwujudannya, tatbiqnya harus pun ada keterangannya agar kita tidak tersalah dalam penerapan. Bukan salah dalam referensi, tapi salah dalam pemahaman. Itu yang penting, ya. Itu yang penting kita. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali, ya. Demikian Bapak sekalian, kalau ada satu pertanyaan saya persilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Nggak apa-apa, karena kita hidup langsung dengan planning, schedule, iya, iya, iya. Kan jadi masalah. Yang penting planning kita planning yang halalan, thayyiban, bukan planning besok rumah si A saya curi, besok rumah si B, besok rumah C, target saya komplek ini. Enggak. Ya, selama planningnya bagus, planningnya halalan thayyiban, planning yang diridhoi sama Allah, silakan berjalan. Mana berkatakan i'malu, berjalan saja. Fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua telah Allah mudahkan berdasarkan ciptaan yang Allah telah ciptakan. Tapi itu ilmu gaib, rahasia Allah, kita nggak tahu. Tapi survei membuktikan, lihat para ulama, tidak ada satupun mereka yang sengsara matinya. Yang mereka berjalan di atas apa? Pemahaman kaum salaf. Tidak ada yang mati sengsara. Tidak ada mati yang konyol, mati yang sesat, tidak ada. Yang tersesat orang-orang yang menyimpang dari pemahaman mereka. Jadilah mereka tokoh-tokoh kesesatan, kaum Jabariyah, kaum Mu'tazilah, kaum Falasifah, kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidah. Ini nama-nama yang seram, yang mengerikan.
mati dengan ketersesatannya. Satu contoh ya, Ibnu Sina. Siapa yang kenal Ibnu Sina? Tapi banyak orang yang kenal siapa dia sebenarnya tentang Ibnu Sina ini, yang dia ahli dalam ilmu tib kedokteran. Tapi ini bukan waktunya ya untuk saya terangkan. Para ulama telah jelaskan, bahkan ulama mengkafirkan Ibnu Sina. Tapi karena kita nggak mengerti tentang Ibnu Sina, menamakan sekolah tentang sekolah Ibnu Sina, ya, atau nama anak Ibnu Sina, ya, kalau kita mengerti siapa dia, berangkat dari pemahaman bagaimana, ya, jadi kaum seperti apa, nanti insya Allah sekali kita akan singkap siapa dia sebenarnya. Nah, kelemahan kita karena kita nggak bisa bahasa Arab. Jadi bagaimana kita bisa baca referensi para ulama? Kita kaum yang ummi, buta terhadap bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Bagaimana? Ini kita hanya berpaku kepada satu referensi. Ternyata referensi itu tidak benar. Yang kita jadikan acuan referensi salah. Maka kita termakan dengan omongannya, omongan dustanya. Yang penting kita harus belajar, buka lagi, bahas lagi, ya, bersikap lurus adil dalam semua perbuatan kita, ya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan kebenaran, ya. Maka dari situ penting kita belajar. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui, ya, dari Al-Quran, tafsirnya, dari hadis dan syarah para ulama. Tapi masalah bab-bab ini, masalah urgen, bab masalah akidah, ya, masalah akidah, masalah manhaj, ini bab yang sangat inti dalam agama kita. Karena survei membuktikan bahwa ketersesatan orang disebabkan karena akidah dan manhajnya. Walaupun dia memiliki referensi yang banyak, tapi salah dalam akidah dan manhajnya itu sangat berbahaya, ya, membahayakan diri, keluarga, dan masyarakat, bahkan negara, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk beramal ikhlas dan ittiba, dan senantiasa berada di atas pemahaman kaum salafus salihin. Allahumma amin. Naktafi huna. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi di pekan yang ketiga biidznillahi rabbina subhanahu wa ta'ala. Fajazakumullahu khairan la hudurikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.